Halo semua, kenalin aku Monica. Pada kesempatan kali ini, aku akan mengajak kalian untuk mengenali senyawa metilsinamat dan cara mensintesisnya. Yuk ikuti aku. Metilsinamat. Metilsinamat adalah senyawa ester yang dapat disintesis dari asam transinamat dengan reaksi esterifikasi Fischer, di mana merupakan sebuah produk alami dan wangi komersial, yaitu wangi stroberi yang kuat. Karakteristiknya yaitu memiliki titik didih 261-262 derajat Celcius, tidak larut dalam air namun larut dalam alkohol. Metilsinamat juga masuk ke golongan minyak atsiri yang dapat disintesis dan diisolasi dari Alpinia malasensis. Salah satu turunannya adalah asam sinamat yang dimana senyawa ini penting dalam pengobatan kanker, maka sintesis metilsinamat juga penting dalam dunia medis. Produk awal sintesis metilsinamat yaitu asam transinamat yang merupakan produk alami kayu manis dan madu, makanya diakui secara umum aman, di mana rasa dan baunya yaitu madu. Reaksi sintesis metilsinamat yaitu reaksi esterifikasi-Fischer sering digunakan untuk mensintesis ester harum. Sintesis ini baik diminati oleh mahasiswa yang menjalani praktikum karena menghasilkan senyawa ester yang harum. Contoh sintesis ester dengan reaksi esterifikasi-Fischer adalah metil salisilat, isoamil asetat, dan oktil asetat. Reaksi sintesis metilsinamat akan menghasilkan wangi stroberi yang pekat. Reaksi ini akan berjalan dengan mengubah asam karboksilat diubah menjadi ester dengan adanya refluks asam. Reaksi refluks ini biasa dijalankan selama kurang lebih 1 jam, di mana metilsinamat juga dilakukan selama 1 jam dengan metode konvensional. Dalam mensintesis metilsinamat ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu titik didih alkohol yang tinggi yang membuatnya sulit dibersihkan dan dihilangkan. Keberbahayaan praktikum. Sebelum memulai praktikum, perlu memakai kacamata pelindung, sepatu tertutup, celana dan baju panjang, jas lab dan masker, serta sarung tangan. Selain itu, perlu diperhatikan bahaya senyawa yang dipakai. PTSA menyebabkan iritasi pada kulit, asam transinamat mengiritasi kulit, mata, dan saluran pencernaan. Etilasetat, dietil ester, dan metanol merupakan pelarut organik yang mudah terbakar dan mengiritasi kulit, mata, dan saluran pencernaan. Metilsinamat yang merupakan produk dapat mengiritasi kulit. Pertanyaan sebelum praktikum. Berikut merupakan alat dan bahan yang diperlukan dalam mensintesis metilsinamat. Sekarang kita masuk ke cara mensintesis metilsinamat. Tahapan-tahapannya yaitu pertama, timbang 250 mg asam transinamat dan dimasukkan ke dalam labu alas bulat 25 ml dan masukkan juga magnetic stirrer ke dalamnya. Kedua, ukur metanol dengan gelas ukur sebanyak 9 ml lalu dituangkan ke dalam labu alas bulat 25 ml diikuti dengan ditambahkannya 160 mg PTSA. Selanjutnya, tahap ketiga, alat kondensor reflux dipasang ke labu alas bulat, lalu campuran reaksi dalam labu alas bulat itu dipanaskan selama 1 jam sambil mempertahankan pengadukan dan suhunya agar stabil selama reaksi berjalan. Hal ini dapat dilihat seperti pada gambar di samping. Keempat, setelah proses reaksi reflux selesai, maka larutan dibiarkan mendingin hingga suhu kamar. Kemudian, hasil larutan reaksinya dipindahkan ke corong pemisah seperti pada gambar di bawah. Lalu, dalam corong pemisah yang berisi hasil larutannya itu ditambahkan dengan 10 ml larutan NaHCO3 jenuh untuk menetralkan katalis asamnya yaitu PTSA dan ditambahkan juga 10 ml ether. Kemudian, campur semua lapisannya secara menyeluruh di corong pemisah. Lalu, putaran pada corong diputar dengan melepaskan tekanan secara berkala untuk memisahkan lapisan air dari lapisan organik menjadi 2 gelas beker. Keenam, setelah itu, lapisan air yang telah dipisahkan itu dicuci dan dibersihkan kembali dengan ether untuk memastikan bahwa semua produknya telah diambil dari lapisan airnya.
Ketujuh, untuk lapisan organik dikombinasikan dengan brin atau larutan NaCl jenuh sebanyak 10 ml. Lalu, dikeringkan hasilnya dengan MgSO4. Kemudian, saringlah zat pengeringnya atau MgSO4 dan dihilangkan pelarutnya dengan metode distilasi serta dicatat massa yang dihasilkan dari produknya. Kedelapan, untuk memantau penyelesaian reaksi, kromatografi lapis tipis dilakukan dengan menggunakan hasil campuran reaksi sintesis dalam 20% etil asetat menggunakan sinar UV untuk memvisualisasikan nodanya. Kesembilan yang terakhir, dari hasil sintesisnya ditentukan kemurnian dan mengidentifikasikan sampel dari uji spektrum IR. Jika hasil spektrumnya sesuai dengan literatur, maka produk hasil sintesis dapat dikatakan sudah murni. Identifikasi hasil produk sintesis. Identifikasi dilakukan dengan dua cara. Yang pertama KLT, bagian kiri asam transinamat dengan nilai RF 0,10 dan bagian kanan metilsinamat dengan nilai RF 0,74. Dapat dilihat bahwa asam transinamat memiliki nilai RF yang berbeda dengan metilsinamat. Hal ini berarti bahwa sepenuhnya asam transinamat sudah berubah menjadi metilsinamat, berarti sudah murni. Kedua, dengan spektrofotometer inframerah atau IR yang harus dilakukan interpretasi terlebih dahulu yang dibandingkan dengan literatur. Nah, sesuai interpretasi di atas, hasil spektrum inframerah itu tersebut sudah sesuai. Penjelasan jawaban pretest. Berikut perumpamaan jawaban dari hasil pertanyaan yang ada di awal video. Nah, bagaimana kawan-kawan setelah mendengar penjelasan dariku? Sudah mengerti belum mengenai sintesis metilsinamat? Pasti sudah dong. Jika masih ada yang masih kurang dipahami, teman-teman dapat melihat juga loh dari referensi buku dan jurnal yang aku gunakan dan akan aku paparkan setelah ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di lain kesempatan.